Negeri Simpang adalah sebuah identitas budaya dan geografis yang berakar pada aliran Sungai Simpang. Sebuah kerajaan dengan nama Simpang telah wujud sejak tahun 1735. Wilayah kerajaan Simpang membentang dari Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Pulau Maya, dan Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, serta Kecamatan Simpang II dan Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Orang Simpang adalah sebuah entitas etnis budaya yang tumbuh dan berkembang dengan corak budaya yang memiliki karakteristik sendiri. Dominasi suku Melayu yang bercampur dengan suku Dayak, Bugis, Banjar, Madura, Jawa, Tionghoa, serta lainnya menjadikan orang Simpang sebagai suku Melayu yang sudah sangat beragam. Salah satu budaya yang mengiringi kehidupan keseharian orang Simpang adalah seni bercerita yang disampaikan dari mulut ke mulut yang disebut dengan betuto atau begesa. Tradisi betuto bisa kita persamakan dengan seni cerita rakyat atau berkisah. Seni betuto tidak terlepas dari seni cerita rakyat yang juga menjamur di Kepulauan Nusantara. Betuto ini komunikasi kepada sesama manusia, baik di lisan bahasa biasa, kemudian bersair, pantun dan sebagainya bisa didengar oleh manusia. Tapi kalau dikomunikasi dengan makhluk yang kasat mata, betoto, bukan betuto. Jadi kan orang tua-tua tuh kalau mau nancapkan tiang di betoto dulu. Jadi tutur dengan toto tuh sebenarnya pada dasarnya sama ngomong. Cuma kepada siapa dia ngomong. Keberadaan tradisi seni betuto di negeri Simpang tidaklah terlepas dari pengaruh budaya yang ada di Nusantara, namun memiliki kekhasan tersendiri, seperti isi cerita, cara penyampaian cerita, bahasa, dan langgam serta irama. Oh kakak, oh Kiki, kanis kita dimakan tupe. Telutok, oyak-ngoyak, ngane-ane, ngadak di bawah. Antu ini makin nakat. Der burur. Dia ini masih makin takut, makin berteriak. Pakasain, antunya dan Aina. Dalam kenyataannya, istilah betuto lebih kepada Melayu Simpang yang ada di hilir. Sedangkan pada Melayu Simpang yang berada di hulu sering memakai kata gesah atau begesah yang artinya adalah bercerita atau bertutur. Tradisi seni betuto merupakan salah satu seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan orang Simpang selain pantun, mendu, syair, dan wayang. Mendu, syair, dan wayang dilakukan dengan cara pementasan, sementara betuto dan pantun dilakukan dalam sela-sela kehidupan keseharian masyarakat. Betuto lebih lazim dituturkan kepada anak-anak sebagai pengantar tidur malam, sehingga lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu, walaupun tidak sedikit kaum laki-laki juga melakoni seni betuto. Hai berkokolah ayam jalak jemiring. Ayam berkokok sambil berseluruh ke membawa kata gila gerang raja sekali. Siti Rejenah dia buang dalam hutan belantara, meranakan Raden Panji Rejuna. Pak, berkokok ayam ngantam. Betuto yang menjadi bagian kehidupan orang Simpang selalu menyimpan pengajaran tentang kebaikan, di samping sesekali menampilkan kelucuan dan keharuan. Seni ini akhirnya menjadi sarana pengajaran dan hiburan, sekaligus berfungsi membangun interaksi sosial dan budaya.
Jenis cerita yang berkembang dalam tradisi betutur ini adalah bersifat mitos. Misalkan, kebanyakan cerita berorientasi pada dunia kayangan, dewa-dewa, dan hewan raksasa. Dibuanglah, menangis Yaman itu tadi. Geruh kata dapat kutahan kata Yaman itu tadi. Ngomong gimana? Ngomong. Kalau misal maut kata takkan aku dapat menahan. Pembawa. Lalu mudiklah kapal Belanda itu tadi tengah dulu. Lihatnya Gunung Magang. Mana kita mau lalu kata gunung itu kata melintang sungai. Gunung Magang. Yeah. Tapi lu sampai kematan kan Gunung Magang itu tadi. Udah. Ayo kita balik kita. Tak bisa teruskan kata ni. Ya. Hari pun hujan. Habis hujan hari bertedurlah pohon kayu itu tadi. Tambat kapal itu tadi. Udah badan dia pun habis berbekakan. Ini sebab kata sapula kata manusia, sedangkan kayu itu pandai mandi. Ayo kita lari lagi kata ni. Jadi lari dah putar balik. Lalu ada yang nama lubuk senjata dulu itu tadi, di situlah dibuang. Tentu tidaklah mudah menggali sejarah tradisi seni betuto. Selain seni ini yang hadir sebagai seni yang dituturkan secara turun-temurun, ditambah minimnya sumber tertulis tentang keberadaan dan perkembangan seni betuto ini. George Muller adalah perutusan pemerintah Belanda yang datang ke negeri Simpang dan Matan pada tahun 1822 untuk merekam sejarah dan budaya. Dalam laporan tentang sejarah, George Muller menyebutkan memang tidak mengherankan bahwa dalam sejarah Matan bercampur aduk dengan cerita mitos. Sehingga dengan catatan tersebut dapat disebutkan bahwa seni betuto ini telah muncul sejalan dengan berdirinya Kerajaan Simpang. Cerita rakyat tentang Laut Ketinggalan yang mengisahkan seorang putri raja yang diramalkan akan menemui ajal dimakan buaya. Sang putri berkeinginan mandi di laut. Sehingga demi keselamatan Tuan Putri, sang raja harus membuatkan kolam dan buaya tiruan dari kayu. Namun naas, tangan Tuan Putri luka tergores gigi buaya yang terbuat dari kayu. Sehingga luka itulah yang akhirnya membawa kematian sang putri. Dari mitos dan cerita legenda itu dapat dihubungkan dengan keberadaan kolam laut ketinggalan yang saat ini terletak di desa Matan Jaya yang dibangun pada zaman Raja Giring Mustika sebagai Sultan Matan abad ke-17 Masehi sebagai bagian dari sistem pengairan perladangan pada masa itu. Setting cerita yang mengambil latar sejarah era Raja Giring Mustika tentu membuka pemikiran kita bahwa cerita ini sudah begitu tua hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun lagi-lagi kita sulit mendapatkan data kapan persis cerita ini muncul dalam budaya masyarakat Simpang. Silsilah Kerajaan Simpang yang ditulis oleh Gusti Muhammad Kasim atau Pangeran Adi bin Gusti Panji pada tahun 1891 yang kemudian silsilah ini dialih aksarakan oleh Gusti Mairat yaitu pada tahun 1956 yang merupakan rekam sejarah Kerajaan Tanjung Pura, Sukadana, Matan hingga Simpang. Namun secara kritis, kami menemukan percampuran alur sejarah dengan cerita rakyat yang bertumpang tindih dengan kenyataan sejarah. Kibo lagi, kibo daun tengkar mata kedua. Setuju kibo dapat mata. Ada mata batik tapi lu tahu nang wonga bayar ada mata ke nam. Tu jolong lah baik. Kibo daun ke rakap. Seketika kibo dapat bercakap.
biak teh, biak nang bari dapat bercakap. Ngantuk matu kuning kecil tidur malam pembangan nyamong, tidur siang ada nyamong, kata biak dah dapat bercakap teh. Dia nak tidur kau teh kecil ni makan hantu, pak kalau kakak ini, kita teh kecil tidak beradik kau makan hantu. Dapat bercakap teh. Matu kemalik dapat bercakap, dan sekarang matu itu balik ke matu, dong kakap itu dapat ngomong dapat bercakap. Tradisi betutur ini tentu tidak terlepas dari istana kerajaan sebagai pusat pemerintahan dan simpul budaya di masa lalu. Beberapa narasumber berkeyakinan bahwa tradisi betutur ini dahulunya diproduksi di istana. Juru tulis istana yang juga sekaligus sebagai pujangga kerajaan kemudian mempunyai kebiasaan membuat cerita-cerita baru dan selanjutnya menyebar ke masyarakat dan dilakoni sebagai tradisi betutur. Oleh karena sebagian besar cerita betutur ini dibuat di istana, maka tidak heran sebagian besar alur cerita dalam tradisi ini merupakan setting cerita yang istana sentris. Pola cerita yang memasukkan unsur-unsur dan simbol-simbol kerajaan di dalamnya dan cerita dalam tradisi betutur yang istana sentris ini dapat memberikan penjelasan bahwa fungsi kerajaan dan istana juga menjadi simpul budaya, tak hanya sebagai fungsi kekuasaan.